Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi ya. Tadi koneksi koneksi keputus ya. Oke, langsung saja materinya tentang IP versi 4 ya. Mau pakai PPT atau langsung pakai notepad saja? PPT aja, Pak. PPT aja, oke. Jadi materinya PPT bahasa Inggris ya, jadi nanti saya jelaskan. Pertama tentang IP, tolong yang lainnya di mute. Jadi untuk kondisi kenyamanan dari kita belajar, yang lainnya tolong di mute. Taufik Hidayat, tolong di mute ya. Jadi mohon kerjasamanya agar kita kondusif dalam belajar. Kalau tidak saya kasih kesempatan, jangan on mic-nya. Oke, sekarang kamera silakan di on-kan semua yang agar saya tahu bahwa kalian benar-benar berada di depan medianya untuk belajar. Kalau putus-putus berarti koneksinya ya, mungkin juga dari saya koneksinya nggak tahu ini kenapa. Oke, ini saya versi bahasa Inggrisnya saya jelasin ya. Kalau PPT sih, kalau notepad langsung intinya ya, tapi kalau ini muter-muter. Ini IP versi 4 address struktur, jadi alamat IP versi 4-nya, strukturnya seperti apa gitu ya di sini. Oke, mungkin yang sudah lulusan TKJ pasti sudah paham ya tentang IP versi 4 di sini. IP versi 4 itu jumlahnya adalah 32 bit ya. 32 bit ini terbagi dengan 4 oktet. Yang dinamakan oktet itu adalah titik itu. Ada contoh di situ IP address-nya 192.168.10.10. Nah, titik itu pembatas ya. Di situ adalah oktet namanya. Jadi 192 itu 1 oktet, 192.168 2 oktet, 192.168 10 oktet. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi namanya oktet. Itu. Kemudian untuk perhitungannya di sini menggunakan bilangan biner. Bilangan biner adalah terdiri dari 1 dan 0 saja ya. Contoh di sini adalah 192 itu bilangan binernya adalah 110 ada berapa ini banyaknya. Silakan pilih seperti itu. Terus strukturnya secara mengkonversinya bagaimana? Itu bisa dengan perhitungan bilangan biner. Oke, kita lanjutkan. Nah, IP versi 4 itu punya pasangan hidup ya. Jadi kalau nggak dikonfigurasi pasangannya nggak akan bisa jalan. Itu namanya subnet mask ya. Subnet mask itu ada contoh di situ 255, 255, 255, 0. Dengan bilangan binernya itu kalau 255 itu ada angka 1, jumlahnya ada 1, 2, 8 kira-kira ya. Oke, itu seperti itu. Nah, itu saling berpasangan ya. Jadi kalau IP address nggak dikasih subnet mask, otomatis nggak bisa. Kalau cuma kasih subnet mask aja juga nggak bisa. Jadi harus dua-duanya dikonfigurasi. Itu seperti itu. Nah, untuk prefix length. Jadi namanya kalau biasanya kalau kita menuliskan kan 192.168.10.10 kemudian slash ya. Slash misalnya 24. Nah, itu slash itu namanya prefix. Panjang prefix ya. Nah, itu. Nah, di sini ada panjang prefixnya, contoh di sini ada keterangan kalau prefix 8 itu subnet masknya 255.0.0.0. Nah, itu ya. 16 itu 255.255.00. Nah, di sini yang subnet mask 3 baris pertama itu adalah namanya kelas full. Jadi IP itu kan dibagi menjadi banyak versi ya. Ada yang ngomong ada 4, ada 5 ya. Nah, kalau ini versinya versi 4. Jadi ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Jadi baris pertama subnet mask yang di tabel ini, prefix 8, itu adalah kelas A, kelas fullnya kelas A, kemudian prefix 16 kelas fullnya kelas B,
prefix 24 adalah kelas full-nya kelas C. Yang dimaksud kelas full adalah, jadi kalau kita masukkan, jadi masing-masing kelas itu tergantung dari oktet pertama alamat IP-nya. Oktet pertama alamat IP. Contoh misalnya 192, berarti oktet pertamanya itu 192. Itu masuk ke kelas C. Nanti untuk lebih jelasnya saya kasih pakai notepad ya. Nah, kelas C ini ada subnet masknya 2525250. Jadi untuk kelas full-nya kelas C itu adalah prefix 24. Contoh di situ ya. Jadi slash notasi itu panjang namanya prefix. Tadi oktet kemudian prefix. Kalau oktet itu dibatasi dengan titik, kalau prefix dibatasi dengan slash ya atau garis miring. Oke, nah ini untuk logical n ya, boolean. Jadi di sini kalau misalnya IP address-nya itu 192, itu depannya adalah 11, ada angka 11. Nah, di subnet mask itu juga nanti ada 11. Nah, IP network address itu harus juga 11 depannya. Maksudnya seperti itu. Jadi intinya tuh kalau alamat IP network itu harus sama. Jadi harus sama tergantung dari kelasnya dia masuk kelas apa. Kelas A, B, atau C. Jadi nanti tergantung dari situ. Terus tergantung juga dari prefixnya. Prefixnya berapa, itu IP address-nya, IP network-nya berapa. Itu tergantung ya. Jadi ada IP, kalau IP itu dibagi ada jadi berapa ya. Jadi IP network, IP yang bisa dipakai, sama IP broadcast. Jadi ada tiga bagian. Nah, kalau IP network itu nanti tergantung dari itu ya. Jadi angkanya awal walaupun di situ yang dilihat adalah nilai dari bilangan binernya, tapi kalau yang harus sama itulah nanti dilihat di IP address-nya. IP address yang pertama itu harus sama dengan IP network-nya. IP network itu harus sama dengan IP address. Tapi tergantung dari prefix-nya, prefix berapa. Ya nanti lebih jelasnya notepad ya. Oke. Oke, kebanyakan pada izin ya. Silahkan terserah ya. Ini nanti saya record, kemudian nanti bisa dilihat di YouTube. Saya nanti akan saya upload di situ. Bagi belum subscribe, silahkan subscribe ya, biar nanti tahu update-nya. Oke, ini tentang tadi saya bilang ya network address first last broadcast ya. Jadi first last usable. Jadi yang bisa digunakan, IP pertama yang bisa digunakan sama IP terakhir yang bisa digunakan. Nah ini nanti perhitungannya itu ya ada di situ. Ini ada network host. Woi, diam tuh. Tolong ya kondisikan, yang lainnya dia diam aja. Nanti saya yang akan mengaturnya. Jadi saya yang akan mematikan ya. Tolong ya dikondisikan. Kalau ini nggak ngerti, otomatis nanti kedepannya juga nggak ngerti tentang network ya, jaringan ya. Ini yang paling utama dasar. Kalau kalian daftar sebagai administrator jaringan atau kerja di poin tentang jaringan, itu yang dasar pertama adalah alamat IP. Jadi tolong ini dipahami. Oke, di sini ada network, ada tipe IP address ya, ada network address, host address, sama broadcast address. Jadi yang bisa dipakai adalah host address ini ya. Oke, tolong kondisikan ya. Jadi kalau saya di jeda tuh nanti lupa saya habis ngomong apa ya. Oke, tolong dikondisikan sama-sama ya. Jadi matikan mic-nya. Saya minta tolong ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini contoh adalah di sini ada subnet mask prefixnya 24. Ini kemudian untuk network portion-nya di sini adalah, nah ini yang harus sama ya. Jadi kalau prefixnya dia masuknya kelas C, itu adalah yang dipakai 3 oktet. Intinya segini aja, kalau kelas A yang dilihat adalah oktet pertama.
kelas B 2 oktet, kelas C itu 3 oktet itu ya. Nanti lebih jelasnya notepad ini agak keder ya. Kita lanjutkan. IP unicast, broadcast, multicast ya. Jadi di sini ada tentang yang unicast-nya ya. Jadi jika ada alamat IP 172.1.16.4, nah ini 172-nya adalah kelas B berarti ya. Jadi kalau tahu bisa tahu nanti ada ranknya ya. Ada ranknya alamat IP angkanya yang bisa dikatakan bahwa itu kelas A, B, C. Itu seperti itu. Ini perfectnya 24. Ada di sini jadi dari PC 172.16.41 dia mengirim paket ke printernya 172.16.4.253. Nah, ini masih bisa nyambung ya. Jadi masih bisa nyambung karena ini masih satu network. Nah, walaupun di sini depannya 172 tapi belakangnya adalah depannya mengindikasikan dia kelas B, tapi prefixnya itu adalah 24, dia kelas C. Jadi walaupun angka depannya itu mengindikasikan dia kelas apa, tetapi kalau subnet masknya atau prefixnya itu adalah kelas C, otomatis dia akan ke kelas C gitu ya. Ini agak ruwet. Ini IP broadcast ya. Jadi kalau unicast itu hanya satu tujuan saja. Kalau broadcast itu ke semuanya. Jadi sebenarnya kalau untuk mencari alamat IP, jadi kan di sini dari sini mau nyari alamat yang dituju, itu akan mengirim IP broadcast ya. IP broadcast itu adalah IP terakhir. Jadi kalau misalnya prefix 24, itu IP pertamanya kan 0. IP 0 itu dihitung. Berarti IP 0 itu adalah IP network. Kemudian IP terakhir itu adalah 255. 255 itu adalah IP broadcast. Jadi yang bisa dipakai antara angka 1 sampai angka 254. Nah, ngitungnya gimana nanti? Oke. Nah, ini multicast. Nah, dia multicast di sini bisa mengirim beberapa dipilih. Jadi bukan hanya kalau tadi kan unicast hanya satu, kemudian broadcast ke semuanya. Nah, multicast itu beberapa tapi dipilih. Intinya seperti itu. Tipe alamat IP versi 4 itu ada IP public dan IP private ya. Oke, untuk IP public, jadi kalau kita mau keluar kalau misalnya kita connect ke jaringan ya, connect ke jaringan lokal ya, kita misalnya di rumah punya punya wifi, atau di kampus kita punya alamat IP, nah itu IP private namanya. IP private bebas. Nah, kemudian IP public gimana? IP public itu khusus untuk yang agar kita bisa terhubung ke internet, itu namanya IP public. Jadi IP public ini unik, jadi tidak boleh sama. Makanya mahal untuk miliki IP public ya. Nah, kalau IP private itu bisa sama ya, karena nanti beda network otomatis tidak akan bisa terhubung kecuali sudah di routing dan sebagainya. Oke, ini tadi yang saya ngomongkan ya, routing ya. Jadi routing itu kalau ada alamat IP yang berbeda IP network, jadi ada jaringan IP network berbeda, di sini IP network berbeda, pengen dihubungkan itu harus di routing. Nah, untuk merouting harus ada router. Nah, kalau kalian secara umum, misalnya kalian ke toko komputer yang ngomong, Mas beli router, nanti akan dikasihnya access point router. Itu bedanya di situ ya. Router yang sebenarnya bukan seperti itu ya. Router yang sebenarnya itu ya kayak contoh mikrotik itu namanya router, atau access point sendiri sebenarnya juga router ya, tapi yang dimaksud di sini agak berbeda. Nah, kemudian ada istilah namanya network address translation, jadi ini menjembatani. Jadi kalau kita dalam satu buah kampus ya ada alamat IP banyak, itu IP private namanya. Nah, terhubung ke internet karena internet itu kan IP public mahal, maka hanya satu. Jadi yang keluar di sini IP-nya banyak, terus kemudian keluar satu, itu untuk menjembatani itu atau mentranslate-nya itu menggunakan istilahnya NAT, Network Access Translation. Tolong Mas di mute, ya Allah ya. Oke ya, jadi kalau masuk ke ROM langsung ya, langsung di mute, jangan dibiarin nyala kelamaan, oke. Kita lanjutkan. Jadi network address translation itu adalah untuk menjembatani. Jadi mentranslate dari alamat IP yang banyak IP private
masuk ke satu alamat publik untuk connect ke internet. Itu memakai teknologi NAT. Nah, itu dikonfigurasi di router. Nah, kalau routing itu menghubungkan dari IP network yang berbeda. Karena IP lokal kita dengan IP public internet itu kan beda network. Otomatis harus di routing agar bisa terhubung. Nah, routing ada banyak nanti pembahasannya nanti lebih jelasnya. Ada lagi di sini special use IP versi 4 address, yaitu namanya loopback. Jadi kalau kita mengirim, jadi kita pertama untuk mencari berkoneksi atau terhubung ke sebuah alamat IP, itu kita akan mengirim broadcast just ke semua jaringan. Nah, kemudian yang dia panggil merasa itu akan mengirim loopback kembali. Jadi ini saya loh ada di sini gitu. Seperti itu. Special use ya. Jadi tidak boleh digunakan alamat IP-nya itu, yaitu 127. 127 itu adalah alamat IP khusus yang tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Nah, itu karena ada IP loopback. Kemudian ada link local address. Nah, ini biasanya digunakan untuk sendiri ya, untuk menghubungkan sendiri. Biasanya di situ link local address itu adalah untuk memberikan rank ya. Jadi kalau kita ingin terhubung ke alamat, kalau kalian misalnya connect ke WiFi ya, itu nanti kan otomatis dapat IP. Nah, rank IP-nya itu namanya link local address, ada dikasih tanda, jadi link lokalnya seberapa, nanti otomatis akan dapat berapa IP-nya. Gitu. Jadi contoh di sini trafficnya 16, 169.25, jadi ini kelas B ya. Nah, jadi ranknya antara dari 01 sampai di sini 255, 254, jadi ada banyak ya, 254 dikali 254, itu hitung sendiri ada berapa alamat IP-nya. Nah, ini saya bilang ya, nah ini ternyata ada versinya, ranknya adalah sampai kelas E ya. Jadi IP versi 4 untuk versi RCF 790 tahun 1981 Ihsan, Timur Ihsan. Oke, alamat, jadi yang dimaksud di sini, kalau angka depannya ini adalah 0 sampai 126, itu adalah kelas A. Kalau kelas B itu 128 sampai 191. Jadi depannya angka paling depan tuh. Tadi kan saya bilang 172, oh berarti ini kelas B karena masuk ranknya 128 sampai 191. Kemudian kelas C itu adalah 192 sampai 223. Saya bilang tadi hanya 4 itu kalau cuma dari 224 ini sampai 255. Nah, ini tidak ada host yang bisa dipakai, biasanya buat eksperimen kelas D dan E ini. Nah, jadi di sini dijelasin Arya Pratama, tolong di mute Arya. Gimana nih saya settingan? Arya Pratama, tolong di mute Arya. Kita yang lainnya jangan komentar. Arya. Tolong di mute Arya. Arya Pratama. Oke, tadi sudah saya bilang kelas full itu adalah alokasinya untuk kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Grafik 8, 24, 16. Selain itu adalah classless. Nanti untuk pemakainya gimana? Pemakainya bisa dari menggunakan apa namanya istilahnya pada saat routing ya. Oke, nah untuk penggunaan alamat IP itu masing-masing punya aturannya ya. Jadi aturannya kalau di Indonesia itu masuknya area APNIC ya. APNIC itu untuk regional wilayah Asia. Untuk wilayah Afrika ada sendiri. Area. Oke. Jadi untuk Afrika itu ada sendiri, ada AFRINIC. Kemudian untuk Eropa ARIN, untuk Amerika Latin ada LACNIC ya. Jadi terus kemudian untuk yang
area, oh bukan, ini area, ini Amerika ARIN ya. Kalau Amerika Latin LACNIC, kemudian untuk Eropa RIP. Itu adalah asosiasi atau lembaga yang mengatur alamat IP ya. Jadi kalau kita punya apa, misalnya mau request minta IP public, minta ke APNIC ya. Tapi masing-masing biasanya sudah dibagi ke ISP sendiri. ISP itu adalah Internet Service Provider. Contohnya misalnya ada Telkom, ada kalau di Cirebon itu ada namanya Gigantara atau Persmedia, atau ada lagi ini misalnya apa tuh Bisnet. Nah itu namanya ISP, Internet Service Provider. Nah masing-masing sudah dia membeli IP public di APNIC untuk usernya seperti itu. Tapi sekarang karena keterbatasan IP bersifat, jadi dibikin DHCP ya, jadi otomatis. Kalau di Telkom seperti itu, jadi kalau mau beli IP public harus nambah lagi ya, lumayan mahal. Nah kalau zaman dulu waktu awal-awal karena yang pasang internet baru sedikit, langsung dapat IP public ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak dapat, jadi otomatis. Oke, network segmentation ya. Jadi segmentasi. Di sini ada istilahnya broadcast domain, segmentation-nya seperti apa ya. Jadi broadcast domain itu ada kalau ada switch di sini ya. Jadi biasanya switch itu adalah punya broadcast domain. Nah, switch itu alat ya. Jadi sebenarnya sih materi ini adalah materi ke-11 ya, tapi saya taruh di depan karena untuk biar kalian lebih paham dulu tentang masalah IP ya. Jadi biar terbiasa perhitungan IP dari awal. Oke, kalau ini nanti aja saya jelasinnya tentang yang ini. Nah, ini subnetting ya. Nah, untuk kelas A itu jumlahnya adalah 256 pangkat 3 ya. Jadi 255 ya. 255 itu sebenarnya jumlahnya adalah 256 ya. Kan karena dimulai dari angka 0. 0 dihitung lah. 0, 1, 2, seterusnya sampai 255. Jadi total adalah 256. Jadi untuk kelas A itu jumlah host atau jumlah IP yang bisa kita pakai itu adalah yang oktet ketiga terakhir nih, yang angka 00 nih. Itu adalah berarti 256 dikali 256 dikali 256 ketemunya 16 juta alamat IP. Nah, 16 juta ini sudah terbatas ya. Kenapa terbatas? Kalau di dunia ini kan banyak ya, jumlah penduduk dunia ada berapa juta ya. Bayangkan kalau satu orang aja, misalnya kalau contoh kayak saya yang gampang aja ini ya, jadi kan kita menggunakan handphone sama laptop, berarti ada 2 alamat IP yang dipakai. Nah, dan nanti udah kehabisan kan ya, seperti bayangkan satu orang punya 2 minimal. Belum nanti kalau ada sekarang pakai misalnya sudah semakin canggih, di rumah itu ada misalnya smart TV, itu pada IP-nya lagi. Kemudian kalau kita masih menggunakan misalnya bisa smart lampu smart bisa kita atur, itu juga butuh alamat IP dan sebagainya, terus scam. Jadi makin nambah. Semuanya ada alamat IP-nya kalau kita berhubungan jaringan. Nah itu otomatis makin terbatas jumlahnya. Jadi makanya nanti pakai IP versi 6. Nah kalau prefix 16 itu atau kelas B itu adalah 20 ini, berarti 256 dikali 256 ketemu 65.000. Jadi umumnya yang dikonfigurasi kalau misalnya kelasnya rumahan ya itu prefixnya apa, kelas C ya, prefix 24 ke atas. Jadi 254 host yang bisa kita pakai. Itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ini ranknya ya. Jadi kalau dihafalin nanti saya kasih cara yang gampang ini. Nah ini untuk kelas C ya, khusus kelas C itu prefixnya ada 25 sampai 30. Nah ini harus paham di sini karena yang sering kita pakai adalah yang di sini. Ini kelas C ya, ranknya antara itu. Nah ini N network, N itu sama dengan network, H itu adalah host. Jadi kalau di sini ada keterangan apa,
Kan di sini ada N, ada NH. Jadi kalau yang nolnya ini adalah jumlah hostnya yang bisa dipakai ya, dari 00 ini. Seperti itu. Nanti yang gampangnya bisa saya share ya, untuk cara gampangnya. Oke. Nah, ini untuk prefix 16 sama prefix 8 ya. Ini perhitungannya seperti ini. Ini nanti dulu. Nah, kita fokusnya ke alamat IP aja dulu ya. Ini VLSN juga variable length subnet masking ya. Ini tentang perhitungannya. Oke. Kita review ya. Review materi yang sudah saya sampaikan tadi, kita review. Oke, di sini oke, tadi siapa tadi? Itu namanya. Jadi ini banyak kayak ada 300-an yang masuk. Jadi kita aturannya kayak kemarin ya. Tadi siapa yang saya tunjuk tadi, siapa namanya? Yang awal tadi saya tanyain siapa? Jingga, Pak. Oh iya, Jingga. Jingga. Jingga nunjuk. Jingga itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Pak. Oke, nunjuk perempuan. Jingga bebas. Silakan nunjuk perempuan. Jingga. Malah hilang ya anaknya. Udah Nisa aja lah, kalau Jingga nggak ada, Nisa. Oke, Nisa silakan jawab pertanyaan saya. Jadi Nisa tadi untuk alamat IP itu dibagi yang versi apa? Yang kamu tahu aja lah, ada dibagi menjadi berapa? Berapa kelas? Nisa. IP. Yang Nisa bukan. Iya, Pak. Oke, yang Nisa bukan Anissa ya tadi yang ya. Oke, Yang silakan jawab. network Andres bukan sih, Pak? Iya, tadi ada berapa kelas? Yang tiga bukan sih, yang kayak yang network. Oke, masih belum bisa jawab. Jadi hukumannya push up sendiri. Nisa, nunjuk cowok. Iya, Pak. Siapa? Siapa aja Pak ini, Pak? Iya, siapa aja, yang penting laki-laki. Ya, Arif Miftahul Anwar aja, Pak. Arif Miftahul Anwar. Oke, silakan Arif. Jadi Nisa off, Arif di on kan? Oke, masih sama pertanyaannya. Ada berapa kelas? Arif? Ada 4, Pak. Apa aja? Ya, Pak. Apa aja kelasnya? Kelas A. Oke, ada apa tadi disebutkan bahwa ada yang saya bisa dengar hanya kelas A saja ya. Nah, kemudian untuk Kelas ya untuk mengetahui itu kelas A ciri-cirinya apa? dilihat dari IP-nya, Pak. IP apa? IP address-nya. Maksudnya tuh IP address-nya gimana gitu loh. Jadi kalau bisa jawab tuh jangan bisa kasih kesempatan orang lain bertanya lagi dari jawabanmu itu gitu.
Oh, Jadi kan kamu bilang kelas A dari IP. Nah, IP-nya yang kayak gimana? udah Pak, pasrah Pak. Jangan gitu loh ya. Lupa, Ya udah Aref, apa? lupa lagi Pak tadi Pak. Oke ya, jadi tadi kelas IP versi 4 itu ada kelas A, ada kelas B, kelas C. Oke, si Arif nunjuk siapa cewek? Bebas. Mau kelas MI, kelas yang lainnya boleh, bebas. Jadi kata Arif ada 4 kelas. Oke, Arif nunjuk cewek. Yuk Arif. Fatmawati Pak. Siapa? Fatmawati. Fatmawati. Oke, yang merasa punya nama itu, silakan nyalakan kamera mic-nya. Oke, Arifnya off. Dilanjutkan nih ya. Di notepad kan sudah saya tuliskan kata Arif itu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, kalau kelas A itu katanya kata Arif itu adalah dilihat dari alamat IP-nya. Jadi saya pertegas lagi di OKAD pertama ya, angkanya berapa. Nah, kalau kelas A itu angkanya dari berapa sampai berapa? Dari 255 sampai 127. Bukan 255 ya. Jadi angkanya dari 1 sampai bukan 257. Enggak ada itu. Sampai berapa? O-nya itu 1 sampai berapa? 1 gimana ya tadi tuh ya? Jadi kan kalau misalnya ada alamat IP, contoh misalnya di sini 1 apa? Saya jelas di tengah 192 168 11. Jadi yang dilihat adalah OKTAD pertamanya di sini. Nah, untuk kelas A itu ada di angkanya berapa? Fatmawati. 00 sampai Oke, nah itu harusnya. Jadi disimak ya. Jadi kalau kenapa saya ulang kembali disimak, kalau Anda bisa di screenshot, kemudian dimasukin ke Word, belajarnya gitu. Kalau saya pakai laptop, handphone juga bisa di screenshot. Jadi nanti tiap saya slide-nya tadi di screenshot gitu. Jadi screenshot apa PPT tadi ada yang di chat ngomong minta ya. Kalau PPT kalau nggak salah sih buka di e-learning sudah ada kok kecuali video ya. Video rekaman ini nanti saya upload di Indigus juga. Nah, tapi untuk materinya itu sudah saya upload di Indigus. Silahkan di-download ya. Itu ada. Oke, Fatmawati nunjuk cowok. Belum ketemu jawabannya ya. Ya tuh ada di chat tuh pengen jawab katanya sok ditunjuk sama Fatmawati. Mana Fatmawati? Fatma hilang kah? Iya, Pak. Ya nunjuk siapa? Cowok. Bebas. Mau MI juga boleh. Zian, Pak. Zian. Yang lengkap namanya Zian siapa? Enggak tahu. Itu dulu. Pak, hadir Pak. Zian siapa? Itu ada tuh namanya tuh. Oh iya, udah Zian itu. Itu ada, Pak. Oke, Fatmawati off. Mic-nya off. Zian sekarang. Oke, bisa dijawab. Ini untuk kelas A itu dari angka 1 sampai berapa? 1 sampai 127 Pak. Ya, 126 sebenarnya ya. Karena 127 sudah ada yang punya. Jadi kalau ada yang punya kan nggak boleh ada yang sebut ya. Kemudian lanjut ke 128. Karena 127 punyanya IP loopback ya tadi. Oke, lanjut kelas B 128 sampai 191. ya 191. Sebenarnya kan kalau online ini kita nggak ketahuan bisa nyontek dari mana, browsing dan sebagainya. Nggak pinter Fatmawati ya. Oke, Zian udah cukup. Lanjut ke yang tunjuk cewek lagi. Kelas MI dari tadi TI terus ya. MI, ayo ditunjuk.
Zian nunjuk siapa? Oh, Yo, siapa? Tes 3. Siapa? Nunjuk siapa? Neneng Sayuti. Oke, Neneng Sayuti. Silakan mic-nya on, Ziannya off. Neneng Sayuti. Ini kesempatan loh ya, yang lainnya banyak yang pingin jawab nih lo ya. Neneng ayo. Mana Neneng? Ayo Neneng, mana Neneng? Oke, nggak ada respon. Zian, ganti ya Zian. Nenengnya nggak respon, berarti dia nggak ada ya. Tuh ada yang angkat tangan tuh. Ini terserah Zian ya, mau siapa ya? Ya tunjuk, bebas lah. Boleh cowok, boleh cewek. Itu Pak, Arun itu. Siapa? Vina RJ dan Arun itu. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ya. Vina RC. Ini saat tetanggaan Kedua, tuh, Pak. tetanggaan tuh gimana nih? Adik kelas tuh apa tuh? Adik kelas? Tetanggaan, Pak. Oh, Kuotanya tetanggaan. habis. Oke, nggak apa-apa. Lanjut ini yang kelas C. Angkanya berapa? 192 sampai 223. 223. Kelas D-nya? Ya. Kelas D-nya 224 sampai 239. Ini karena dia tadi siapa tadi ngomongnya cuma 4 kelas, berarti sampai di sini ya. Jadi semuanya sampai sini. Kelas E-nya nggak ada. Oh, 255. Oh, iya, Pak. Ya, oke. Silakan nunjuk lagi siapa? Cowok. Iya, Pak, bentar. Ali Iqbal, Pak. Oke. Zian, Vina, dimatikan mic-nya. Ali Iqbal on. Iya, Pak. Oke, kelas A berapa jumlah host yang bisa dipakai? Ada berapa jumlah hostnya? Ada 16 juta, Pak. 16 juta, boleh. Kemudian kelas sekitar ya, kurang lebih ya. Plus Iya, 16 juta 7.077 lah. Kemudian kelas B-nya? Untuk kelas B 65.000. 65.000. Kelas C-nya? 254. Oke, 254. Nah, kalau kelas D-nya? Nol ya, nggak ada. Saya kan bilang nggak ada. Oke, bagus. Ali Iqbal. Sekarang nunjuk lagi cewek, nunjuk lagi. Kan asik kan gini kan, belajar bareng-bareng gitu. Nunjuk siapa? Putri Aryani, Pak. Oke, Putri Aryani. Sekarang Alinya, Putrinya respon, Alinya off. Putri? Halo Putri. Mana nih, nggak ada suaranya Putri? Oke, tunjuk yang lainnya lagi kalau nggak ada respon, biar cepet. Ya, siapa tadi? Yang sebelumnya tadi? Ganti. Nunjuk siapa? Tadi siapa tadi? Vina ya? Kamu tunjuk tadi siapa? Ali. Oh iya, Ali siapa tadi? Ayo Ali, ganti nunjuk siapa? Si Niningnya nggak ada. Oh. Ya. Ayu Sulastini, Pak. Yo, Ayu Sulastini respon. Ini kesempatan loh bisa ngomongnya. Iya, Pak. Oke, bagus. Ayu Sulastini. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi di sini ada kelas A, B, C, D sudah ada pada tahu semua. Nah, kemudian kita ini untuk alamat IP-nya ya. Terus pasangannya tadi apa namanya pasangannya? Pasangan dari IP address apa? Iya, Pak.
pasangan dari IP address. Tunggu bentar, Pak. Jadi itu harus dikonfigurasi kalau ingin mengkonfigurasi alamat IP. Ada IP address, terus pasangannya apa tadi? Yang 255 itu loh. Itu apa Yang mana, namanya? Pak? 255 tuh apa namanya? SID. 255 yang mana? Tadi banyak sih yang muncul loh ya. Yang kayak gini tuh, misalnya contoh, ini prefix 24. Nah, itu apa namanya? Traffic 24, bentar. Yang saya tuliskan di notepad nih, apa namanya itu? Ini pasangan alamat IP. Jadi kalau nggak memperhatikan ya kayak gini, nggak ngerti lo ya. Yang mana, Pak? Itu ada di apa chat tuh, ada yang jawab tuh. Jadi dia gatel pengen jawab, pengen ngomong, lalu udah kasih kesempatan nggak bisa jawab tuh ya. Apa? Max. Subnet Mas itu ya. Oke. Aduh, pada iya, Subnet Max. Subnet Mas namanya, subnet ya, bukan subnet. Subnet Mas. Ya, Subnet Max, Pak. Iya, bukan Max, Mas. Mas ya. Oke, nunjuk cowok. Berarti nggak bisa jawab ya. Yuk lanjut. Tunjuk jawab. Iya, Bentar, nunjuk. Pak. Ya. Subnet Mas ya ini ya. Itu Muhammad ini. Aikal. Muhammad Haikal. Sini kalau bisa yang dipilih jangan temennya ya. Yang nggak kenal ya kalau bisa. Oke, Muhammad Haikal. Ini kita lanjut. Ya, Pak. Iya, Pak. Kok ada banyak Haikalnya? Mana, Pak? Haikal yang mana ini? Milih si siapa tadi? Milih yang mana nih? Muhammad Haikal ada 2 loh ya. TIF sama TICP, yang dipilih yang mana? Siapa tadi? Udah lupa ya. Ya, yang cewek tadi itu siapa? Iya, Pak, yang TI, Pak. TI semua, C. TICP Oh, sama TI semua. TIF. Yang mana? Tuh. Aikal F. Oh, TIF. Yang Ya. dipilih TIF bukan TICP ya. Muhammad. Oh iya, Pak. Salah orang ya? Ya nggak apa-apa. Kan berharap nggak apa-apa. Oke, lanjut Ya, Pak. ayo. Ya, TIF katanya ya. Oke, ini sekarang kita masuk fokus ke subnet mas ya. Jadi kalau untuk melihat, jadi tadi di alamat IP itu ada 3 bagian. Yang pertama, yang tengah, sama yang terakhir. Itu namanya apa aja? Gimana, Pak? Jadi kalau tadi kan saya udah ngomong untuk alamat IP address itu ada tiga istilahnya 3 bagian dalam satu gelondong tuh ada tiga bagian. Nah, 3 bagian itu ada IP pertama. Nah, ini namanya apa? Terus tengah-tengah apa? Haikal nggak jelas. Nggak jelas suaranya. Oke, Haikal. Nggak jelas, suaranya nggak jelas. Wah, malah hilang ya.
Oke, udah Haikal satunya tadi, yang CP. Muhammad Haikal CP. Yang Haikal TIF hilang. Jadi kan ini orangnya banyak ya yang di kelas saya tuh. Iya, Pak. Nah itu, ini apa dijawab ayo. Jadi kalau bisa saya apalin ya, jadi biar nanti gampang atau ada apa-apa tuh. Ya ini apa, IP pertama disebut apa? Gimana, Pak? Kurang jelas, Pak. Di notepad tuh, di notepad, di layar notepad kan saya share. IP Iya. address itu ada 3 bagian. Nah IP pertama itu disebut apa? IP pertama, bentar, Pak. Angkanya ya, Pak? Ya angkanya yang pertama pastinya tentunya 0. Kalau yang pertama tuh, kalau yang lainnya tergantung dari grafiknya ya. Nah, IP pertama itu disebut juga apa? Bentar, Pak. Mana sih? Kalau yang ngerti jawabannya pada gatel katanya tuh. Jadi yang Lupa, Pak. Tadi udah dicari, Pak. Host address bukan sih, Pak? Oke, ya apa nanti dikasih kesempatan ya. Jadi yang bisa ngomong itu berarti kan udah pilihan ya. Jadi kalau bisa jangan jawab ya. Jadi host address udah ada di tuh ya. Host address tuh yang ini. Host address. Oh iya, Pak. Jadi kalau yang pertama IP apa? Network address, Network, Pak. Network, Pak. Iya, udah cukup. Network address. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa ini namanya network ID. Ini host ID. Kalau yang terakhir apa namanya? Broadcast, DC, Pak. Pak. DC. Nah, Broadcast. broadcast address atau broadcast ID. Nah itu ya, itu ada 3 bagian, harus paham. Nah untuk menentukan IP pertama, IP terakhir itu tergantung dari prefixnya ngitungnya ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi untuk fokus apa namanya? Kita fokusnya di kelas C aja karena yang sering kita pakai adalah kelas C ya. Karena nggak mungkin ada warnet yang ya mungkin nanti sih ya. Tapi setahu saya warnet nggak ada yang lebih dari 254. Kecuali warnetnya ada banyak ruangan. Kantor aja belum itu ada segini ya. Kecuali kalau di kampus itu memang besar ya, kelas B ya. Oke ya. Jadi tadi kan untuk kita fokus di sini adalah kelas C ya. Di kelas C itu ada prefixnya mulai dari prefix 24 sampai prefix 23, prefix 25 naik ke atas ya. 25, 26, prefix 27, prefix 28, prefix 29, terakhir prefix 30. Nah, sebenarnya prefix kelas C masih ada lagi sampai prefix 31. Tetapi yang 31 ini nggak ada IP yang bisa dipakai, nggak ada host address-nya. Jadi biasanya tidak dimasukkan ya. Dimasukkan juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini itu ada kita ngomong adalah yang bisa dipakai ya. Jadi kalau misalnya seandainya ada kita bikin sebuah warnet ya. Nah, kita mau menentukan alamat IP-nya, prefix-nya pakai berapa. Tujuannya apa? Jadi seandainya contoh yang gampang aja kalau kita misalnya dalam sebuah perumahan ya, kita mau nyari sebuah rumah tapi nggak tahu dia itu ada di rumah nomor berapa. Nah, kalau seandainya misalnya kita mau nyari rumahnya itu nomor 5. Nah, kalau dalam satu komplek itu hanya 5 rumah, lebih cepat kan daripada kita harus nyari 254 rumah untuk nyari satu rumah. Nah, fungsi dari prefix itu seperti itu ya. Jadi kita menggunakan, jadi misalnya ada di situ kita bikin warnet komputernya hanya 10.
kalau kita memakai prefix 24 itu otomatis ada 254 host yang bisa atau host address-nya ya yang bisa diterapkan. Jadi dari kita nyari 254 atau kita menggunakan prefix 28 yang 14 host. Otomatis lebih cepat yang 14 host gitu tuh fungsinya. Jadi di sini kita bisa narik yang gampang jumlah hostnya ya. Jumlah hostnya itu adalah kelipatan ya. Kelipatan jadi gimana ya? Jadi total. Jadi kita bisa melihat total dari keseluruhan alamat IP-nya ya. Totalnya itu di sini kan 2. Nah, 2 ini dikurangi alamat IP pertama dan IP terakhir, yaitu IP network dan IP broadcast. Jadi ketemu adalah 0. Nah, 0 di sini adalah host address-nya ya. Ini cara ngitungnya. Nah, 2 ini jadikan pertama kan di sini dikali 1 ya. Dikali 1. Jadi ketemunya 2. Nah, di sini itu pengalingnya itu nambah. Jadi nambah 2 dikali 2, jadi kan ketemunya 4. Ini total keseluruhan host atau jumlah host keseluruhan ya, termasuk IP pertama, IP terakhir atau network address, host address sama broadcast address, itu totalnya ada 4. Nah, ini dikurangi alamat broadcast dan alamat network. Dikurangi 2 kan ya, ketemu 2. Ini adalah jumlah host yang bisa dipakai atau host yang bisa digunakan di prefix 30. Cara ngitungnya seperti itu. Nah, ini naik lagi di sini. 4 dikali 2. Jadi yang naik adalah yang di sini ya. Ini naik ke sini, ini naik ke sini. Nah, seperti itu. Nah, ini cara menghitung jumlah host ya. Cara menghitung jumlah host baik yang bisa digunakan maupun secara keseluruhan. Kalau yang ini yang bisa kalau yang ini adalah yang keseluruhan, kalau ini yang bisa dipakai. Cara ngitungnya seperti itu. Jadi yang dihafalin dari 31 saja. Nah, itu. Oke, sekarang coba silakan dihitung ya sampai prefix 24 sendiri-sendiri. Nanti saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan ya. Jumlah host keseluruhan berapa, jumlah host yang bisa dipakai berapa. Oke, silakan saya kasih waktu. Silakan ditulis. Jadi dihitung. Kalau di komputer pakai notepad bisa, kalau di buku ya bisa pakai itu. Ayo silakan coba dihitung semuanya. Sampai prefix 24 itu. Nanti siap-siap sih Haikal nunjuk ya. Haikal TIF nunjuk, TIAC tadi ya. CAP itu. CAP, nah itu nanti nunjuk. Tadi udah nunjuk belum sih ya? Pokoknya siap-siap aja lah ditunjuk. Ayo dihitung. Sudah saya kasih contoh clue-nya tadi ya, dari prefix 21 sampai prefix 29 sedikit. Nah, sekarang kalian hitung sampai prefix 24. Berapakah itu? Daripada menghitung bilangan biner lebih gampang hitung kayak gini. Oke, sudah belum? Bentar. 8 kurang 2 sama dengan 6. Udah, Pak. Oke, Amar sabar loh, kamu belum ditunjuk. Udah, Pak. Belum ditunjuk udah jawab loh ya kamu. Nanti ini buat pertanyaan sih, malah udah kamu jawab. Dilanjutkan ya sampai prefix 24.
Ini tadi udah dijawab sama Amar Syarif ya. Nah, baik saya tuliskan di situ. Jadi yang lainnya ya. Oke, kalau udah selesai semuanya, tadi yang terakhir saya tanya, silakan nunjuk siapa. Jadi sabar ya. Ya Pak, saya nunjuk Galuh Hidayat. Oke, kalau oke bolehlah Amar. Kalau nunjuk, Pak Galuh siapa? Apa Pak? Oke, Galuh mana Pak? Mana Pak? Oke, oh, udah. Oke, prefek 25 berapa jumlah host keseluruhannya? 62 Pak. Oke. Itu yang bisa dipakai keseluruhan. Keseluruhan 64 Pak. Nah, itu 64. Jadi kalau 62 itu yang bisa dipakai atau host address. Nah, tadi kan saya bilang IP keseluruhan. Oke, Iya, Pak. bagus. Jadi di sini Iya Pak. itu adalah 32 dikali 2 ketemu mana? Ketemu 64. Nah, 64 dikurangi 2 ketemu 62. 2. Oke, kalau silakan nunjuk cewek. Bebas nih Pak ya? Bebas. Pilih yang cantik. Waduh. Semua cantik. Siapa nih Pak? Ya, siapa cepetan? Ayu Sagita Pak. Oke, Aisyah. Mana respon Aisyah? Aisyah kita. Ayu Bapak, Ayu. Oh, Ayu. Sorry. Ayu siapa? Ayu Sagita tuh Pak. Oh, Ayu Sagita. Sagita. Oke, udah kamu di mute. Oke, Ayu. Iya Pak. Oke, untuk prefek 27 berapa jumlah host yang bisa dipakai? Berapa? 27 yang bisa dipakai. Salah nggak apa-apa. Berapa? 16 bukan Pak? 16 itu IP keseluruhan. Jadi berapa yang bisa dipakai? Belum dihitung. Oke. Sudah. Oke ya. Penny mau ditanyain tak, Penny? Nah, oke, di mute ya kalau nggak dikasih kesempatan di mute. Oke, kita lanjutkan ya. Ini perhitungannya gampang ya. Jadi pokoknya tinggal dikali 2 semuanya. Nah, kalau itu jumlah keseluruhan, kalau dikurangi 2 itu jumlah yang bisa dipakai, intinya seperti itu. Jadi yang dikalikan 2 itu adalah jumlah keseluruhan. Jadi salah nanti hitungannya kalau misalnya yang dihitung adalah jumlah yang bisa dipakai, nanti beda perhitungannya. Jadi yang pengalinya itu beda. Oke, ini ya. Oh, berarti 25 salah ya tadi ya? 25? Iya Pak. Iya Pak, salah. Iya Pak, salah Pak. Harusnya. Iya Salah apa salah? Harusnya 128 Pak. Iya. Harusnya 4 tuh. Ya ini kan 128. ya tadi si Galuh ya salah ya, Galuh ya. Mau jawab lagi nih Pak. Yang 24-nya bisa tak, Pak? Ya udah lo ya. Udah salah lo ya. Jadi kalau saya udah lama nih, nggak ngitung-ngitung kayak gini udah lama ya. Jadi ya mohon maaf tadi nggak bisa langsung koreksi. Kan step seperti ini jadi ketahuan kan ya. Ternyata salah. Jadi kalau ini saya ngajar kayak gini udah lama nggak ngajar kayak gini. Biasanya semester akhir ketemu saya tuh ya. Tapi nggak tahu nih kalian dikasih semester awal. Oke, 256
254. Nah, dari sini itu kita juga bisa menghitung subnet mask-nya. Jadi subnet mask kan kalau tadi di sini kan 255, 255, 255 itu adalah prefix 24. Mana prefix? Jadi di depan aja ya. Ini prefixnya 224. Itu subnet mask-nya segini. Nah, kalau prefix 23 terus kemudian prefix yang lainnya 22, prefix 23 salah. Naik ya. 25, 26, prefix 27, prefix 28, prefix 29. Si Sony tolong di-mute ya. Nah, jadi untuk menentukannya bisa kita hitung dari sini ya. Jadi bisa hitung dari jumlah host ini yang bisa kita pakai. Jadi kalau yang pertama tadi kan prefix 24 itu yang bisa dipakai adalah 254 kan ya. Gimana sih ya, saya lupa. Oh iya. Jadi ini kalau mau ngitung prefixnya itu jadi biasanya di sini 254. Jadi dari total keseluruhan ini ya 254 dikurangi yang bisa dipakai 2. Ketemunya adalah 252 kan ya. Karena 254 dikurangi 2 ketemu 252. Jadi prefix untuk prefix 30 nilai subnet mask-nya adalah 255, 255, 255 dikurangi jadi tadi 252. Jadi angka di sini adalah untuk menghitung yang terakhir nih, nolnya diganti ini. Paham? Jadi kalau di sini berarti 254 dikurangi, pengurangnya kan 0 ya di situ ya. Ini pengurangnya 0, ini pengurangnya 2. Ketemu 254. Jadi nilai prefix 31 di sini adalah 255, 255, 255, 254. Oke, bisa. Sekarang lanjut coba dihitung sampai ke sini. Sampai jadi dari prefix 29 sampai prefix 25. Nilai subnet mask-nya berapa? Cara ngitungnya tadi ini. Jadi yang 254 ini tetap dikurangi sama yang angka ini. Angka 6, 14, 30, 62, 12, 6, 154. Yuk, coba dihitung. Oke, udah selesai ta? Udah. Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Lanjut. Tadi yang katanya penasaran pengen ditanyain Sony ya. Sony, prefix 27 berapa nilai subnet mask-nya? Muhammad Sony. Yuk, mau Sony. 224. Yang komplit. Subnet mask-nya itu mulai dari 255 titik 225, 255, 255, 255, 224. Oke. Sini 255, 255, 255, 224 ya. Dari mana? Dari sini. Jadi
254 dikurangi 30. Ketemu 224. Oke, nunjuk cewek, Sony. Cewek. Bentar, Pak. Cewek. Yuli Yulia. Yuk, Yuli Yulia. Ada, Pak. Dikecilin ya, biar nggak feedback. Volumenya dikecilin. Oke, sudah? Ya udah, Pak. Oke, ya, kalau bisa pakai headset biar enak tuh ya. Prefix berapa ya? Berarti yang gede aja, prefix 25. Berapa subnet masknya? 255, 255, 255, 128. 128. Oh iya iya, oke betul. Ini kamu sama siapa lo, Yuli? Sama Siti Maryam. Oh, tapi Siti Maryamnya on juga sendiri. Pak, Iya, ya. Pak. Kenapa jejer on lo ya satu aja ya? Kayak tadi si siapa? Oke, udah. Berarti tadi di sini ya. 254 dikurangi 126. Ketemunya 128 ya. Oke ya. Berarti sama ya, 128 128. Udah cukup ya, yang lainnya berarti ini sudah jelas ya. Untuk cara ngitung nilai dari subnet masknya. Jadi kita tolong di mute ya. Oke ya, jadi gampang kan istilahnya 254 dikurangi 254 ketemu 0. Kan di sini prefixnya adalah 24 tambah 0 kan belakangnya. 254 dikurangi 622. Nah, ini nanti harus di luar kepala ya. Jadi maksudnya di luar kepala itu enggak harus apa istilahnya, konsepnya ini harus paham, cara ngitungnya konsepnya paham. Jadi nanti kalian bisa bisa menerapkan ini istilahnya gitu ya. Jadi bisa menerapkan nanti kalau misalnya ada soal jaringan, nah kalian bisa jawab. Jadi biasanya kalau saya konfigurasi IP pertama, jadi IP kedua ya, IP pertama kan IP network, IP kedua atau IP pertama yang bisa digunakan itu biasanya dipakai untuk IP router. Kemudian IP terakhir yang bisa digunakan itu untuk IP PC. Jadi kalau kalian nggak tahu prefixnya berapa, otomatis nggak bisa tahu. Maksudnya soalnya tuh hanya misalnya prefix 27. Nanti untuk IP pertama, maksudnya pertama ini adalah IP yang pertama yang bisa digunakan, itu adalah IP router. IP PC adalah IP terakhir. Gitu. Soalnya biasanya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak ngerti ini, otomatis nggak bisa ngitung, nggak bisa ngasih alamat IP. Gitu. 140 ya. Itu 240. Oke, seperti itu ya. Ini 14. Oke, silakan dicocokkan. Oke, ini materinya ya, intinya materinya seperti ini saja. Jadi perhitungan yang gampangnya seperti ini. Nah, terus kemudian saya kasih contoh clue-nya ya.
Jadi kan tadi di sini kalau 255 itu tadi kan kalau dirubah ke dalam bilangan biner, jadi kalau kita konversi ke dalam bilangan biner itu kan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti ini kan ya. Ini ada 8, pokoknya ada 1, 1, 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kemudian nolnya 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini bilangan biner ya. Nah terus gimana caranya supaya bisa kok 255 bisa berubah jadi 111 gitu. Jadi untuk merubahnya itu bisa dengan cara ini ya, konversi bilangan biner ke desimal. Kok desimal ya, pecahan ke angka biasa tuh, apa namanya, ya desimal ya. Nah ini contoh misalnya prefix tadi angka 255, kenapa kok bisa seperti itu. Jadi 255 ini dibagi 2 ya. Jadi caranya gimana? Jadi ini seperti ini. Nah dibagi 2 itu kan ketemunya berapa dibagi 2? Berarti kan dibagi 2 1, 2, 2. Tapi di situ 1, 2, 2 kan lebih 1 ya. Kan adanya 1 berarti kan 2, 4, 4 berarti salah ya. 2 berarti kan 7 ya. Jadi 254 ya. Nah, itu sisa 1. Nah, sisa satunya ditulis di sini. Sisa 1. Kemudian dibagi 2 lagi. Ketemunya di situ kan ada 63. Nah, di sini sisa 1. Nah, dibagi lagi. Bagi 2 lagi. Ketemunya adalah 31. Sisa 1 kita tuliskan di sini. Nah, kita bagi lagi, bagi 2 lagi. Jadi pembaginya 2 ya, bilangan biner itu ya. Itu ketemu 15. 15 tambah 15, 30. Berarti sisa 1. Nah, terus kemudian ini sama 1 dibagi 2 lagi ketemu 7. 7 tambah 7, 14. Sisa 1. Ini dibagi 2 lagi ketemu 3. Nah, di sini 3 tambah 3, 6, berarti sisa 1. Ini dibagi 2 lagi. Ketemu 1. Nah, ini sisa 1. Nah, nulisnya dari sini ke sini ke atas. Jadi 1, 2, 3, 4, jumlahnya ada 8. Jadi kalau angka 255 dikonversi ke dalam bilangan biner itu nulisnya dari bawah ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak ada sisa, ini ganti 0. Misalnya contoh nih ya, contoh ini nggak ada sisa. Contoh misalnya di sini nggak ada sisa. Nah, ketemu 7 kan ya, ini nggak ada sisa contoh ya. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Jadi titik keempat ini adalah angka 0. Itu penulisannya. Paham untuk konversi bilangan binernya? Jadi desimal ke bilangan biner ya, desimal kan sih. Kebalik. Jadi desimal ke biner. Nah, bilangan biner itu adalah bilangan komputer. Jadi komputer hanya mengenali bilangan biner yaitu 0 sama 1 saja. Angka 0 sama angka 1. Ya, bahasa mesin namanya istilahnya. Jadi bilangan biner itu adalah bahasa mesin. Jadi di sini untuk mengkonversinya dari bilangan desimal ke dalam bilangan biner itu caranya seperti tadi. Dibagi gitu ya. Oke. Sampai di sini, oke, saya dari tadi nanya mulu ya. Nanya, jelasin. Sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yang nggak ngerti yang mana? Assalamualaikum, Pak. Saya mau nanya, Pak. Oke, boleh. Silakan. Waalaikumsalam. Jadi, ini Pak, emang harus dibagi dengan 2 Pak? Nggak bisa dengan 3, 4 kayak gitu, Pak?
Oke, untuk masalah bilangan biner, karena bilangan biner itu angkanya hanya ada 2, 0 dan 1, makanya dibagi 2. Kalau misalnya contoh nanti API versi 6 itu ada heksadesimal ya. Heksadesimal itu kan ada 16, jadi dibagi 16. Oh, baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke, bagus. Yang lainnya bebas mau nanya dari awal sampai akhir. Ini belum IP versi 6 ya, baru IP versi 4. Nanti kalau nggak sempet IP versi 6 dibaca sendiri ya, di situ ada PPT-nya. Tapi biasanya kalau untuk IP versi 6 itu DHCP ya. Jadi kita konfigurasinya itu kalau kita yang aslinya yang real nyata itu biasanya DHCP otomatis, jadi kita setting di routernya nanti akan kliennya otomatis. Tapi kalau IP versi 4 kadang bisa kita setting manual. Jadi settingnya makanya harus paham tentang ini tadi. Jadi kalau kita konfigurasi otomatis itu nanti didapatnya IP kelas full, IP prefix 8, 16 sama 24. Jadi kalau mau prefix classless itu harus konfigurasi manual. Oke, di chat ramai sekali, ini ada apa? Iya, ini oke, kalau suara putus-putus ya mungkin koneksi ya. Oke, di sini ya tadi kan memang satu ada nolnya buat contoh tadi ya. Kenapa komputer cuma bisa baca bilangan biner? Kenapa nggak bisa? Jadi ya memang bahasa komputer hanya bahasa 0 sama 1. Jadi nanti ada mata kuliah APSI kalau nggak salah. APSI itu apa sih? Pokoknya bahasa-bahasa kayak gitulah. Jadi bahasa mesin. Nanti ada apa namanya? Ada bahasa mesin yang lainnya ya. Jadi ada istilahnya bahasa mesin, ada mata kuliahnya sendiri kalau nggak salah sih. Saya dulu dapat. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau contoh lain? Izin bertanya, Pak. Ya silakan, Teddy. Ya, untuk kelas D dan E itu berarti tidak ada prefix length-nya tuh, Pak? Nggak ada. Jadi itu biasanya untuk kelas eksperimen, jadi tidak bisa dipakai untuk jalan jaringan karena nggak ada anggotanya. Kadang malah sampai maksimal kan 31. Kalau dia ke atas lagi nggak ada apa-apanya lagi. Nah, nggak tahu tuh pemakaiannya seperti apa, saya belum pernah pakai juga. Berarti itu tidak digunakan, Pak? Bukannya tidak digunakan, ngomongnya sih secara teori untuk kelas eksperimen gitu loh. Jadi untuk eksperimen, jadi tidak bisa dipakai untuk yang umumnya. Jadi kalau ini kan yang kita bahas adalah yang umumnya dipakai. Seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Yuk, lanjut. Itu ada salam katanya yang sebelahnya, katanya tuh. 0 nggak ada, ya sudah saya ganti lagi tadi. Oke, yang Izin lainnya. bertanya, Pak. Silakan Mas Ali. Nah, untuk apa namanya standarisasi organisasi untuk mengatur IP itu oleh IANA atau IEE, Pak? Terima kasih, Pak. IEE itu IEEE itu standar. Jadi kalau kita tadi kan untuk alamat IP itu APNIC ya. APNIC asosiasi network ID apa lupa saya kepanjangannya apa ya. APNIC itu untuk yang ngurusin, jadi untuk pembagian alamat IP. Kalau IEEE, IEEE itu adalah nama standar. Banyak standar yang menggunakan IEEE. Contohnya misalnya di situ standar untuk WiFi ya. IEEE bukan WiFi ya. IEEE itu citasi ya, itu IEEE citasi ada. Jadi kan style dari citasi. Kalau nanti kalian skripsi, nulis skripsi ada namanya citasi istilahnya. Itu menggunakan IEEE. Ada juga tentang jurnal IEEE itu biasanya untuk networking ya, itu ada
standar IEEE ada lagi untuk standar yang lainnya. Jadi itu standar, nama istilah standar. Kayak misalnya kalau standar apa ya contohnya, kayak misalnya Indonesia, misalnya ada sebuah produk itu namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah itu contoh seperti itu. Kalau IEEE itu standar internasional, ada banyak yang standar yang dia punya. Jadi bagian apa-apa macam-macam beda. Jadi kalau APNIC itu yang mengatur, bagi jatahnya tuh, bagi alamat IP publik itu ke siapa, yang ngatur adalah APNIC. Gitu Iqbal ya. Oke, yang lainnya. Untuk network ID sama broadcast ID, ini kan gampang ya. Jadi kalau, kembali lagi saya share yang ini ya. Jadi kalau misalnya contoh di sini, kalau prefix 30 misalnya, prefix 30 ada ini ada 2 host yang bisa kita pakai. Nah, berarti ini ya untuk contoh penerapan net. Ini contoh di sini adalah 192.168.1.0 prefix, misalnya prefix 30, yang gampang aja ya. Nah, kalau nulisnya seperti ini, angka pertama dari anu kan 0, berarti ini adalah IP network 0. Terus jadi ini di sini adalah 192.168.1.0. Nah, untuk yang host ID, jadi di sini untuk host ID-nya berapa? Jadi antara 192.168.1.1 kan ada 2, berarti 1 sama 2. 192.168.1.2. Terus IP broadcast-nya gimana? IP broadcast-nya itu berarti setelah itu ditambahkan satu lagi, 192.168.1.3. Jadi network 192.168.1.0 itu sampai 1.3. Nah, kalau 1.4 berarti udah network berikutnya untuk prefix 30. Tuh. Oke, kira-kira seperti itu jelas ya. Untuk apa itu host ID, IP network ID, seperti itu. Terus kalau netmask-nya gimana? Ya tergantung dari prefix 30-nya. Kalau contoh di sini prefix 30, berarti subnet masknya itu adalah sini 255, 255, 255, 252. Ini sama, di sini IP networknya prefixnya ini, IP hostnya adalah ini, IP terakhir juga sama adalah ini, gitu. Tuh ya, ini untuk pemakaian subnet masknya, ini harus berpasangan seperti ini kalau prefixnya 30. Ini saya ngasih contoh prefix 30 karena angkanya yang kecil ya. Angka besar juga bisa, misalnya di sini kalau kita pakai misalnya prefix 27 misalnya. Berarti di sini prefix 27 adalah 224, yang diganti 224. Ya, kebanyakan. Nah, terus kemudian di sini untuk yang membedakan itu adalah yang ini. Totalnya di sini kan prefix 27 adalah 30. Berarti di sini itu 31. Nah, ini tetap 0 IP networknya. Yang bedanya di sini sampai 30. Gitu. Ini untuk perhitungannya ya. Untuk berapa IP pertama ini maksudnya IP pertama network ID ya. Tapi kalau saya bikin soal berapa IP pertama, maksudnya IP pertama yang bisa dipakai itu 1.1. IP terakhir berapa yang bisa dipakai 30. Nah, biasanya saya bikin soal seperti itu, jawabannya kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Yo, yang cewek nanya. Tadi cowok mulu. Silakan. Rugi kalau nggak nanya. Yuk. Ini yakin nggak ada pertanyaan lagi?
HP dan ini ada pertanyaan, Pak, HP dan laptop kan punya IP. Misalnya HP laptop hilang, apakah bisa dilacak? Nah, ini ada satu lagi namanya, ini ngapain sih bahasa keluar ya? Nah, biarin tadi itu ya. Nanti juga masuk lagi. Untuk device itu namanya, kalau HP atau laptop itu namanya device ya. Masing-masing punya ada kode uniknya, nah, namanya MAC address. Nah, MAC address ini adalah yang unik. Jadi MAC address strukturnya mirip dengan IP versi 6. Nah, itu dia memiliki alamat yang berbeda. Nah, yang membuat unik sebuah device adalah alamat MAC address. Nah, itu. Nah, untuk melacaknya gimana? Kan kalau online itu bisa. Jadi kalau misalnya IP, kan IP yang ke publik itu adalah IP, maksudnya yang ke internet adalah IP publik kan ya. Jadi kalau di HP atau laptop kan tergantung networknya. Jadi networknya terhubung kemana, nanti dia akan terhubung IP publiknya juga beda. Jadi kalau beda lokasi otomatis beda alamat IP. Jadi kalau melacak laptop hilang atau HP hilang pakai alamat IP nggak bisa. Kecuali kalau konfigurasinya manual gitu. Kalau biasanya kan otomatis kalau kita connect WiFi. Seperti itu. Jadi nggak bisa dilacak menggunakan alamat IP. Biasanya kalau HP kan email. Kalau laptop itu kita biasanya dengan mendaftarkan ya. Jadi kita bisa setting, kita atur untuk, ini siapa sih yang, oh Neni, mau nanya apa Neni? Oke, nggak ingin nanya ta? Kirain mau nanya ya Neni. Seperti itu ya, jadi alamat IP itu tidak bisa dipakai untuk melacak IP ya. Jadi kalau tadi saya ulangi, untuk laptop itu bisa kita atur di Google kita ya, akun Google kita bisa melacak handphone kita, laptop kita itu bisa. Jadi kalau kita sudah login itu otomatis kita bisa melacak device kita ada di mana. Jadi akun kita login kemana. Jadi salah satu misalnya kalau kita punya laptop kemudian otomatis login, itu salah satu enaknya itu seperti itu, bisa dicari. Tapi resikonya akun kita bisa dipakai oleh orang lain, dibajak. Nah itu. Jadi ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya juga. Seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan materinya. Jadi materi untuk hari ini itu kan adalah IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Oke, masih ada yang nanya. DHCP sama statik, kalau DHCP otomatis, statik itu kita harus konfigurasi manual. Jadi statik itu tidak akan berubah-ubah, tapi kalau DHCP bisa berubah. Kita restart device-nya atau perangkatnya otomatis akan berubah alamat IP-nya kalau DHCP. Kalau statik itu kita konfigurasi manual, jadi walaupun kita restart juga nanti akan tetap seperti itu alamat IP-nya. Itu DHCP sama statik ya. Oke, masih ada waktu setengah jam lagi ya. Kita lanjutkan untuk IP versi 6. Ini sebelah saja IP versi 6-nya. Oh, udah habis suaranya. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Oke, jadi di sini kenapa kok muncul IP versi 6 ya? Itu karena, jadi kenapa butuh IP versi 6? Karena IP versi 4-nya sudah habis. Jadi sudah mau habis, makanya dimunculkan apa namanya, alamat IP versi 6 dibuatnya.
Jadi di sini sampai, jadi di Asia aja Juni 2014 itu sudah habis. Di Afrika itu 2020, di Eropa 2012, di Amerika 2015, di Amerika Latin 2011 ya. Itu sudah habis jatah alamat IP versi 4-nya. Jadi sekarang kalau yang bagian atas di network itu pakai IP versi 6. Jadi udah di kelasnya atas, jadi tier atas. Kan network itu juga ada tiernya ya, ada lapisannya. Nah itu nanti penjelasannya. Itu intinya sih, itu intinya ya. Oke. Nah, yang membuat IP versi 4 adalah IETF ya. IETF ini adalah organisasi jaringan yang ingin menciptakan alamat IP versi 6-nya. Nah, ini ada teknik untuk migrasi atau pindah ke alamat IP versi 6. Itu ada 3 teknik. Ada 2 stack, tunneling, sama translation. Jadi kalau 2 stack ini kita konfigurasi dua-duanya, alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6 di dalam satu buah interface, namanya istilahnya interface. Interface itu portnya ya, kayak misalnya fast Ethernet, gigabit Ethernet, itu namanya interface. Nah itu bisa dikonfigurasi 2 alamat, yaitu alamat IP versi 4, alamat IP versi 6. Nah yang selanjutnya kemudian dengan model tunneling. Jadi tunnelingnya di sini itu adalah, kalau tunneling itu biasanya dipakai untuk keamanan ya, untuk meremot. Meremot misalnya kita ada di luar ruangan, kita mau memakai jaringan yang ada di kampus. Nah itu kita pakai tunneling namanya. Tunneling itu, nah itu bisa. Jadi di paketnya itu adalah IP versi 4, di dalamnya itu adalah IP versi 6. Bisa. Kemudian yang selanjutnya dengan translation, jadi di translate IP versi 4, jadi itu dia jadi NAT 64 itu bisa berkomunikasi dengan IP versi 4, IP versi 6-nya dengan translation dengan translation ini ya, penerjemahan alamat IP versi 4, IP versi 6. Oke, representation. Nah, di sini namanya, nah kalau ini namanya pakai hexadesimal ya. Kalau tadi kan bilangan biner, ini bilangan hexadesimal. Kalau tadi itu 32 bit, IP versi 4, IP versi 6 adalah 128 bit. Nah, untuk masing-masing ini namanya ada titik 2, ini istilahnya adalah kolon. Jadi yang titik 2 ini namanya adalah kolon ya. Oke, formatnya ini seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing apa ini namanya hektat ya, hektat itu ada 16 bit. Ini formatnya seperti ini, contoh formatnya ya. Nah, 00 ini bisa disingkat. Oke. Nah, ini untuk, karena kalau heksadesimal itu mengenalkan angkanya itu apa? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Jadi pokoknya sampai 16. Sampai 16, tapi mulai dari 10 itu angkanya itu adalah huruf, bukan angka ya. Ini contoh, ada format penulisannya di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 8 hektat, bisa disingkat 1, 2, 3, masih 8 ya, tapi nolnya cuma ditulis sekali. Kalau di sini ada 4 angka 0 itu bisa ditulis 1.
peningkatannya ya. Nah, ini ada double colon. Jadi kalau misalnya angka nolnya banyak, itu bisa dipersingkat. Jadi contoh di sini nolnya ada 3 hektat ya. Dari 3 hektat ini bisa disingkat jadi double colon. Jadi dari 8 hektat menjadi 1, 2, ada 4 ya, 4 hektat ditambah di sini ada 1 double colon. Itu. Nah, ini contoh juga 2001 DP8 KV 1001 bisa disingkat dari 2001 DP8 KV 1 double colon 1. Oke, tipenya sama ya, hampir sama, ada unicast, multicast, anycast ya. Jadi unicast di sini kalau tadi kan untuk IP versi 4 itu ada unicast, ada multicast, sama broadcast sama multicast ya. Unicast, broadcast, multicast. Kalau di sini unicast, multicast, anycast ya. Tapi intinya sih sama, hanya apa? Bisa ngirim kemana aja atau milih atau hanya satu alamat. Ya. Nah panjangnya, ini adalah di sini ada prefix sama ada interface ID ya. Masing-masing itu 64 bit. Jadi 64 bit. Jadi di sini adalah contohnya 2001 DP8A double colon, nah itu 64 bit. Kemudian prefixnya atau slash 64. Nah ini adalah 64 bit. Nah, tipe IP versi 6 itu yang unicast itu ada GUA sama LLA ya, Global Unicast Address sama Link Local Address. Oke, untuk Global Unicast Address ini hampir mirip dengan IP versi 4 ya. Dia bisa digunakan ya intinya untuk IP public lah. Nah selanjutnya yang itu adalah link local address. Ini digunakan untuk jaringan lokal ya. Dia tidak bisa dipakai untuk routing. Nah ada unique local address ya. Unique local address itu ya sama kayak IP versi 4 yang 127, jadi nggak bisa dipakai, yaitu ada di ranknya FC00 double colon prefix 7 sampai dengan FDFF double colon prefix 7 itu nggak bisa dipakai, sama kayak 127.0.0.1. Nah ini ada global routing traffic, jadi yang GUA-nya ada global routing traffic, kemudian subnet ID sama interface ID ya. Jadi global routing traffic itu adalah IP network ya, kalau saya lihat gitu. Network di sini bisa untuk provider atau ISP, itu seperti itu. Kemudian subnet ID di sini identitas ya, identitas dari organisasi itu punya siapa gitu. Jadi misalnya kan dibagi-bagi di situ ya. Jadi ada yang ISP-nya tuh. Jadi masing-masing ISP-nya punya kode sendiri ya. Nah, interface ID ini baru ID yang dipakai untuk host masing-masingnya. Nah, ini LLA-nya seperti ini.
lokal address-nya ya. Jadi untuk tujuan maupun sumber alamat paketnya itu tidak bisa di routing gitu sih, bisa root. Di sini contohnya address dari router dari PC 2 ke router. Nah, ini dia nggak bisa routing ya. Kenapa tiba-tiba saya ngantuk ya? Nah, biasanya link lokal itu otomatis ya, kalau kita masukin alamat IPv6 itu otomatis nanti link lokalnya akan muncul. Biasanya FE80:10. Nah, untuk konfigurasinya ini nanti aja pembahasannya ya. Jadi intinya kan biar nggak familiar tentang alamat IPv6-nya. Ini kalau ini kan konfigurasi di routernya ya. Kita belum nyampe di situ. Oke, saya rasa mungkin cukup ya. Saya ini udah capek. Oke, ada yang ditanyakan?